Salam NKRI. Saya baru aja baca nih ya tadi siang dari beberapa media sumber pernyataannya Ketua Umum PAN yang menyampaikan bahwa katanya dari hasil pertemuan dia dengan Pak Jokowi itu melarang ya atau tidak mengizinkan putra bungsunya Kaesang untuk maju di Pilkada Aduh, 2024 nanti. kebalikannya Benar, tuh, apa betul kebalikannya. itu pernyataannya Pak Jokowi? Apa cuma omon-omon kosong tuh? Karena jujur ya, kalau saya sih udah nggak percaya ya 100%, 1000% nggak percaya dengan pernyataan-pernyataannya Pak Jokowi. Karena udah cukup lah ya omongan-omongan dari Pak Jokowi, statement-statement dari Pak Jokowi ini yang justru tidak sesuai. Ya dong, semuanya itu justru sebaliknya. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan stop hutang negara, tapi Malah apa? numpuk. Justru hutang negara malah meningkat. Pak Jokowi bilang akan stop impor. Realita yang terjadi era pemerintahan Pak Jokowi banyak melakukan impor. Ya dong, Pak Jokowi melarang rangkap jabatan, akhirnya mengizinkan rangkap jabatan. Ada Aduh, lagi, Pak Jokowi dulu janji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus 98. Gak taunya apa? Malah justru memberikan gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 kepada salah satu pelaku yang terlibat di kasus pelanggaran HAM 98. Gila kan ya? Nah, ada satu lagi poin yang harus selalu diingat. Pak Jokowi juga pernah mengatakan dengan tegas bahwa dia melarang putra sulungnya Gibran untuk maju di ajang Pilpres 2024. Tapi apa yang terjadi? Pertama, Pak Jokowi justru memberikan karpet merah kepada putra sulungnya tersebut. Bahkan Pak Jokowi pun tanda kutip ikut cawe-cawe. Ya dong, dengan segala cara dia halalkan. Bahkan sampai melanggar konstitusi. Jadi dengan omongannya dia melarang Kaesang untuk maju di pilkada, apa bisa dipercaya? Sementara manusia itu yang dipegang itu omongannya. Dan pada kenyataannya, Pak Jokowi justru sebaliknya hampir semua pernyataan, statement, omongannya Pak Jokowi itu sebaliknya berlawanan arah dari apa yang dia sampaikan sebelumnya. Ya betul, mungkin betul saya sekali. maklum lah ya, karena kan Pak Jokowi itu kita tahu ya, berawal dari pencitraan masuk gorong-gorong yang Aduh, akhirnya jadi garong. Bahwa luar biasa ya Pak Jokowi ini, semua sudah disusun secara TSM, semua strategi, semua cara dihalalkan hanya demi anak-anak kesayangannya, hanya demi istri kesayangannya. Dia menghalalkan segala cara demi sebuah ambisi, jabatan, kekuasaan, dan pastinya nafsu dunia. Ingat Pak Jokowi, ingat ya. Umur nggak ada yang tahu ya. Oke, salam NKRI. salam NKRI. Wali kota, bupati yang masih aktif malah banyak Raja yang ngantuk tidak nih. hadir. Padahal Mereka pintar lah, mereka juga sekarang takut. Takut rakyat jelita, jelata, dan jelalatan. Mereka takut karena nanti diasosiasikan bahwa mereka mendukung salah satu keluarga dan nama mereka rusak dan suara mereka tidak bisa naik kembali atau terpilih kembali nantinya karena mereka masih punya karir yang mungkin cemerlang. Jadi mereka takut dan itu salah satu sikap juga mereka tidak hormat, tidak mendukung, cek bebek. Dan lagian kan kebun binatang di Solo Jawa Tengah kan sudah
gemuk-gemuk, udah makan banyak, kebun binatangnya. Ya kenapa mereka harus hadir? Biasanya kalau di Wakanda itu, kalau kita tidak hadir itu karena kita itu tidak hormat, udah nggak suka. Ya mereka bilang, maaf ya kami sibuk, kami lagi kunjungan ke luar negeri, ada studi banding, makan siang gratis, bagaimana caranya bikin telur ceplok ya. Kan sekarang kita untuk belajar telur ceplok itu harus ke Beijing, ke Shanghai, ke India, ke Swedia. Bagaimana caranya bikin telur ceplok untuk bikin sarapan anak-anak Wakanda ya. Jadi menurut saya ini yang nggak hadir, aku juga nggak mau hadir. Ya malu lah, aku malu tapi mau hadir tapi malu. Ya malu lah. Bang Bule, Bang Bule. Takut diasosiasikan kayaknya ini segerombolan deh. Takut dikeroyok rakyat. Ini pandangan gue sih, tapi mungkin saja mungkin lagi sakit perut, lagi mencret ya. Kebanyakan makan gado-gado atau makan somai kemarin kan, makan siang gratis, gagal, jadi mereka tuh mencret. Kalau gado-gado kan yang rada basi ada lalarnya itu kan bisa mencret. Mungkin mereka lagi mencret, maafkan saja. Mungkin masih bisa undang papa, mama, tante, tapi kalau undang mereka kayaknya ya masih. Basi. Yap, itulah komentar dari Mbak Nopi maupun Bang Bule terkait dengan menye-menyenya Pak Jokowi dan juga anak tercintanya yaitu Gibran si Raja Ngantuk. Saya kira benar kata Mbak Nopi bahwa 1000% omongan Pak Jokowi ini tidak bisa lagi dipercaya, mengingat bahwa apa yang Bapak Jokowi sampaikan ini ke publik selalunya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Artinya Pak Jokowi membahas persoalan tahu, tetapi yang ada dalam isi hati Pak Jokowi adalah tempe. Begitupun dengan penyampaiannya terhadap larangan terhadap anak bungsunya yaitu Kaisang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Dan ini menandakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya mendorong anaknya untuk maju menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sama persis apa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya pada saat pemilu kemarin waktu Gibran mencalonkan sebagai wakil presiden. Pak Jokowi kiri kanan menerangkan bahwa dia masih belum berpengalaman, dia masih anak-anak, dan pada akhirnya Pak Jokowi sendiri yang cawe-cawe untuk pencalonan anaknya dan juga membagikan bansos di depan istana. Jadi saya berharap kepada sahabat-sahabat yang pernah terkecoh, terkhususnya warga DKI, jangan sampai termakan dengan bualan-bualan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini yang sangat berbisa saya kira, dan sudah sepantasnya Pak Jokowi tidak lagi diberi ruang untuk semenah-menah melakukan apa saja di negeri ini. Begitupun dengan turunannya, keluarganya seharusnya tidak bisa lagi diberikan kesempatan untuk seenaknya melakukan apa saja untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan keluarganya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu buat Mbak Nopi dan Om Bule. Terima kasih sudah menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan-kegelisahan rakyat saat ini, dan teruslah semangat, jangan pernah menyerah untuk sebuah kebenaran, dan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Begitupun dengan sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video yang saya up. Semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.